or you don't for this. If you're in the mood, we can take it to the moon. Like a movie scene, table for two. No need to be there, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya akan menyampaikan tentang sejarah singkat era reformasi tahun 1998. Masa era reformasi tahun 1998 adalah masa perubahan dan pembaruan tata kehidupan lama menjadi tatanan baru yang lebih baik di Indonesia, yang ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan dimulainya transisi menuju demokrasi dengan tujuan perbaikan bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Berikut beberapa karakteristik dan dampak era reformasi. Yang pertama, akhir Orde Baru. Era reformasi secara resmi dimulai setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei tahun 1998. Dengan demikian akan mengakhiri masa kekuasaan 32 tahunnya. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. 2. Transisi menuju demokrasi. Periode ini menjadi tonggak sejarah penting yang mendorong perubahan menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan transparan. 3. Perubahan tata kelola pemerintahan. Pada saat perubahan tata kelola pemerintahan ini terjadi perbaikan dalam sistem pemerintahan dan politik, termasuk revisi konstitusi dan penguatan peran partai politik. Contohnya seperti demokratisasi politik, desentralisasi kekuasaan, penguatan kelembagaan, reformasi hukum dan birokrasi, serta peningkatan partisipasi dan kebebasan rakyat. 4. Perbaikan sistem pemilu. Pada era reformasi, perubahan sistem pemilu di Indonesia lebih pada transisi ke sistem multipartai dan persiapan menuju pemilu yang lebih demokratis, seperti pencabutan pembatasan dan pembebasan tahanan politik, serta pembentukan lembaga pemilu independen, yaitu KPU dan Bawaslu, untuk mengawasi pemilu yang lebih adil dan transparan setelah era Orde Baru. 5. Tuntutan keadilan dan hukum. Gerakan reformasi menuntut penegakan hukum yang supremasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, serta pengadilan terhadap pelaku pelanggaran masa lalu. 6. Keterlibatan masyarakat. Gerakan reformasi didorong oleh mahasiswa dan masyarakat luas yang menuntut perubahan fundamental dan pembaruan di berbagai aspek kehidupan bangsa. Ada beberapa rangkaian peristiwa kejatuhan Orde Baru menuju reformasi, yakni sebagai berikut. 1. Pada tanggal 18 Mei tahun 1998, Ketua DPR atau MPR saat itu, Harmoko, mengeluarkan pernyataan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Lalu yang kedua, pada 19 Mei tahun 1998, pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi mengadakan rapat yang menghasilkan keputusan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional. Yang ketiga, pada 20 Mei tahun 1998,
ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak berdatangan ke gedung DPR atau MPR RI. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur dari jabatannya. Hingga pada 21 Mei tahun 1998 di ruang Jepara, Istana Merdeka sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden melalui pidato yang disampaikannya untuk menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pengunduran dirinya terjadi di tengah tekanan besar dari gerakan mahasiswa dan masyarakat, serta dampak krisis ekonomi Asia yang sangat parah. Dan ia juga menunjuk Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal juga dengan B.J. Habibie sebagai penggantinya untuk melanjutkan masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Demikian sedikit cerita dan penjelasan yang ada dalam video ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.